Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sahibil jamal wal kamal, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan hikmah. Di sini kami sebagai satuan dalam rentetan program pengurus IPNU dan IPPNU Kecamatan Wonorejo sangat mendukung dengan adanya program semacam ini, yaitu ngaji bareng, yang mana Al-Fadil berketepatan dengan bab munakahat atau pernikahan. Pernikahan itu sebuah fase kehidupan yang membutuhkan kesiapan mental dan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan itu tersebut. Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda, pernah dawuh yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Mas'ud, atau yang lebih kita kenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, bahwasanya Nabi ini pernah berkata lana terhadap kita, ya ma'syarus sabab, wahai kaula muda, man istaqa'a minkumul ba'ata, barang siapa dari kalian yang mampu dalam segi finansial, falyatazawwaj. Di sini kalau saya memaknai al-ba'ata itu biaya nikah, dengan ada finansial. Falyatazawwaj, maka menikahlah segera. Fa innahu, karena menikah itu aghaddu lil basar, itu lebih menundukkan pandangan. Karena manusia itu biasanya, apalagi ketika usia itu mencapai pubertas, usia katakanlah 20, lebih-lebih 25, biasanya standar usia itu 25 itu puncaknya itu. Kita kadang sulit mengontrol pandangan ketika kita melihat lawan jenis kita, apalagi yang lawan jenis tersebut mempunyai fisik yang sesuai keinginan kita, entah itu postur tubuh, kecantikannya, dan hal-hal lain yang itu bisa membuat kotor pikiran kita. Nah, kalau kita sudah menikah, itu bisa alhamdulillah, kita lebih bisa mengontrol cara pandang kita ke lawan jenis kita. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga terhadap farji. Karena lumrah di kaula muda itu penyimpangan seksual yang sering saya dengar dari media atau dari cerita mulut ke mulut. Mohon maaf, ini biasanya agak kotor. Anak muda itu biasanya sering, walaupun bukan kelainan, tapi pelampiasan yang diharamkan oleh Allah, onani, masturbasi, itu karena tekanan syahwat yang sangat luar biasa dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menjaga kemuliaan farjinya. Dia mengeluarkan apa yang
yang sebenarnya ini menjadi ibadah justru menjadi perkara haram dengan keluarkan paksa, onani, masturbasi. Dia melakukan kemaksiatan yang berhubungan dengan wajib, sebab karena tidak kuatnya menahan gejolak syahwat yang sebetulnya dia bisa mengontrolnya dengan menikah. Ketika orang sudah menikah, orang itu sudah tidak, insya Allah kebanyakan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu karena sudah punya musuh, sudah punya pelampiasan, dia sudah punya istri. Wa man lam yastati, apabila panjenengan ini nggak punya modal untuk nikah atau kurang persiapan mental dan hal-hal lain, fa'alaihi bisawmi, seyogyanya orang itu menahan nafsu yang tadi saya sebutkan itu dengan bisawmi, dengan puasa. Karena kalau dengan puasa itu adalah sebuah latihan kita menahan hawa nafsu. Sering orang itu, ketika saya pribadi di jam-jam puasa itu biasanya kalau zuhur, kalau asar tidak, kalau zuhur kebanyakan itu pak lemes, kita aktivitas males, kita sudah nggak berpikir ke hal-hal yang jorok atau dalam bahasa anak muda ngeres, kita sudah nggak fokus ke itu, kita fokus ke tenaga kita yang berkurang gara-gara kita dalam keadaan puasa. Puasa itu sangat punya hikmahnya, termasuk untuk membunuh atau menstabilkan syahwat kita yang menghujah-hujah di usia 25, semisal yang 25 itu lumrahnya orang menikah di usia itu. Tapi kita menikah itu gampang-gampang susah. Jodoh itu seperti, ada yang mengatakan jodoh itu seperti mati. Sudah ada catatannya. Ketika kita dulu di kandungan ibu, usia dalam kandungan itu ada 40 hari berupa gumpalan mani atau sperma, 40 hari lagi itu berupa gumpalan darah, 40 lagi itu gumpalan daging, yang mana titiplah ruh di saat itu beserta dengan nasibnya, rezekinya, jodohnya, dan hal-hal lain. Tapi perlu diingat bagi para jomblo-jombloan, jomblowati, memang jodoh itu sudah ada yang betul, sudah ada catatannya. Tapi perlu diingat dan diketahui, jodoh itu bukan barang yang dikirimkan kurir seperti kita COD, orang datang di rumah, jodoh sudah ada yang ngatur, itu Tuhan, itu urusan Tuhan, buat apa pusing-pusing nyari. Tapi juga jodoh bukan barang yang dikirim kurir. Intinya panjenengan juga harus mencari dan menseleksi. Bagi yang laki-laki itu punya wewenang untuk mencari wanita yang memang betul-betul sesuai yang Anda yang panjenengan semua inginkan. Sedangkan wanita mempunyai wewenang untuk memilih dan menerima. Nah, memang seperti itu. Di dunia ini tidak bisa kita berposisi sebaliknya. Kita sudah punya fitrah masing-masing. Laki-laki, perempuan itu ada sisi kekurangan, juga ada sisi kelebihan masing-masing. Kita harus selektif sungguh untuk memilih calon wanita yang akan kita nikahi. Dan wanita juga harus selektif betul menerima pinangan dari siapapun yang akan menjadikan panjenengan wanita sebagai istrinya, karena itu kelak menjadi imam panjenengan. Hanya kalau sudah diakad dalam qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril majbur, maka 100% Anda harus taat. Jadi panjenengan wanita ini jangan sampai taat ke orang yang salah, jangan sampai taat kepada orang yang salah. Itu pentingnya menseleksi atau mencari laki-laki yang meminang panjenengan. Ini layak nggak untuk saya. Tapi setelah kita nanti sudah terlanjur akad, kita harus bersyukur itu memang jodoh panjenengan.
Ingat, nikah itu sekali, ini untuk seumur hidup. Harus betul-betul menyeleksi calon kita masing-masing. Kita di dalam pernikahan itu ada hal-hal yang harus kita butuhkan. Satu, wali atau orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nanti ini kami jelaskan di bab wali di belakang nanti. Dan 2 saksi sekaligus mahar. Itu yang perlu disiapkan bagi orang yang mau menikah. Kan calonnya harus ada calon itu. Kalau panjenengan walinya ada, mas kawinnya ada, tapi calonnya nggak ada, mau kawin sama siapa? Nah, kita setelah menemukan cocok, ada yang kita cocok dalam si wanita atau sebaliknya, mantapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita atur. Di sini kan sesuai adat yang ada. Sebetulnya nikah itu nggak ribet-ribet amat, nggak ribet-ribet banget, harus persiapan yang tanggal yang sesuai, nunjuk-nunjuk. Sebenarnya nikah itu gampang, mudah. Ada wali, ada saksi, ke KUA, bawa wali dan saksinya dan ceweknya sekaligus, bawa mahar, beres, sudah murah. Nikah itu paling mahal itu 1 juta, paling mahal 1 juta, paling habis banyak 1 juta. Yang bikin kita itu agak mikir-mikir ke nikah itu karena kita menyesuaikan adat yang ada di sekitar kita. Ada lamaran, nanti ada hajatan besar, walimah, sound system. Setelah itu ada nunjuk itu biasanya itu kasih rokok ares atau mie instan gitu biasanya. Dan setelah kita mendapatkan wanita yang kita cocoki, kita sudah atur sedemikian rupa tanggal pernikahan yang bagus. Itu seorang wali mengangkat dirinya sendiri, anaknya sendiri. Tapi kalau sekiranya panjenengan punya guru, biasanya dipasrahkan ke gurunya, ke ulama, ke kiai sebagai tawarukan. Monggo itu bagus. Yang laki-laki mempersiapkan mental dan juga mas kawin sesuai kesepakatan. Semisal yang perempuan itu minta mas kawin 1 juta, maka panjenengan harus siap gitu. Harus siap bertanggung jawab. Pokoknya bisa bayar, entah itu kontan atau nyicil kredit, itu terserah nanti, terserah kesepakatan di akad nanti. Ini yang perlu diketahui. Saya pernah dapat amalan dari Kiai Maimun juga. Hati-hati ojo lek tepak akad nikah. Eman-eman pitenono. Iku mandi itu doa yang sangat mudah diijabahi ketika akad nikah. Ketika mengucapkan qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur. Itu momen yang sangat langka. Beda dengan kita doa seperti hari Jumat. Itu ada satu waktu yang sangat mustajabah. Ketika kita doa di waktu itu, insya Allah gampang diterima dan dikabulkan oleh Allah. Ulama yang mengatakan ketika khutbah 2 kan Jumat itu banyak. Kalau kita umur kita panjang nututi Jumat lagi, insya Allah kita dapat waktu itu lagi. Atau malam ke doa di malam hari raya itu sangat mustajabah. Insya Allah kita, jika Allah mentakdirkannya itu tahun lagi, kita akan nututi hari raya lagi. Kesempatan masih banyak. Tapi kalau doa ketika akad nikah, sampai mau nikah berapa kali? Nah, kita kan 1 kali kebanyakan itu. Memang ada syariat boleh laki-laki menikahi 4 wanita. Tapi kan harus kita itu bab lain, nanti di kitab belakang dibahas bab itu. Sudah, setelah kita akad, jangan lupain pesan-pesan saya kepada para semua pemirsa ini. Doa
Ini ijazah dari Kiai Maimun Zubair. Ini guru Nusantara, ini gurunya para ulama besar ini. Ini doa sesuai yang panjenengan ini, yang paling panjenengan butuhkan doa itu. Eman doa yang baik. Setelah itu resmi sepasang suami istri telah menjadi resmi ketika setelah akad nikah. Ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga, ini butuh mental lagi, butuh seorang bijak dari sang suami dan juga kebijakan juga dari sang istri. Di sini peranannya adalah suami. Oleh karena itu, suami istri ini harus kompak, harus serasi. Serasi itu tidak harus sama, kan? Justru karena tidak sama disebut serasi. Contoh, pelangi kenapa disebut pelangi? Justru tidak sama disebut pelangi. Ada warna biru, jingga, pink, kuning, hijau di langit yang biru, gitu kan? Karena anda kan ini warnanya biru semua, bukan pelangi namanya, langit biasa. Atau merah semua neraka, atau pink semua, jingga semua, enggak. Justru kalau tidak sama disebut pelangi. Justru karena tidak sama disebut serasi. Seperti colokan. Kalau colokan sama colokan gini masa bisa dipasangkan? Biasanya ada colokan kan aja cocokkan gitu kan. Justru tidak sama disebut. Kalau terlalu sama, semisal harus nyari jodoh yang persis banget dengan dia, ya repot, LGBT jadinya. Sang laki-laki nyari jodoh yang sama dengan dirinya, laki-laki juga harusnya kan. Ini petang-petangan namanya ini, yang sangat diharapkan oleh agama kita. Kita harus saling melengkapi antara laki-laki dan si perempuan atau suami dan istri ini harus saling melengkapi. Dan lagi kita jangan sampai memandang pasangan kita itu seperti malaikat yang tidak pernah salah. Dan juga jangan memandang sebaliknya sebagai setan. Pasangan kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, juga bukan setan yang tidak pernah benar. Kita harus memandang pasangan kita sebagai manusia yang bisa salah juga bisa